Setelah kecelakaan mobil, istriku kehilangan ingatan. Namun, hanya aku yang dia lupakan. Bagaimanapun juga, aku seorang penulis novel. Hal seperti ini tidak sulit bagiku. Di dalam novel, alur cerita seperti ini sudah sering aku olah menjadi berbagai variasi. Langsung saja membawa istri ke kantor catatan sipil untuk bercerai. Hanya saja, bagaimanapun juga, kenyataan dan novel berbeda. Baru saja bercerai di pagi hari. Malamnya dia sudah memulihkan ingatannya. Menarikku keluar dari kerumunan wanita cantik. Sambil mengerutkan kening dan berteriak. Aku hanya hilang ingatan selama setengah hari. Dan kamu sudah mengurus semua surat perceraiannya? 18 posisi setiap hari masih belum cukup untukmu, ya? Ketika menerima telepon dari polisi lalu lintas dan bergegas ke rumah sakit. Bai Ningning sudah bangun. Kepalanya diperban. Wajahnya tidak terlalu baik. Namun, setidaknya dia masih hidup. Di samping tempat tidurnya duduk seorang pria parubaya tampan yang mengenakan pakaian formal. Aku agak ingat. Sepertinya beberapa waktu lalu. Sekretaris baru Bai Ningning. Sepertinya namanya He Qiang. Beberapa kali saat Bai Ningning makan dan berbelanja denganku, dia langsung dibawa pergi oleh satu panggilan telepon darinya. Bahkan dihentikan paksa di tengah jalan. Sudahlah, terlalu banyak bicara hanya akan melelahkan. Saat melangkah masuk ke ruang rawat, keduanya serentak mengangkat kepala. Saat melihatku, keduanya terkejut sesaat. He Qiang bereaksi lebih dulu. Dengan cepat berdiri. Tuan Ye, jangan khawatir. Nyonya Ye tidak mengalami masalah besar. Setelah dilihat dengan seksama, baru disadari. Jas yang dikenakan He Qiang. Ada beberapa noda darah dan kerusakan. Kulit tangannya juga lecet. Seharusnya mereka berdua mengalami kecelakaan mobil bersama. Aku ingat Bai Ningning mengatakan saat akan berangkat pagi tadi. Hari ini harus melakukan perjalanan dinas mendadak. Jadi, He Qiang seharusnya berangkat bersamanya. Baru saja hendak bertanya detailnya. Bai Ningning menatap He Qiang dengan bingung. Kapan aku menikah? Ketiga orang di ruang rumah sakit itu tercengang. Tidak ada yang menyangka Bai Ningning akan kehilangan ingatan karena kecelakaan mobil. Dan hanya melupakanku. Aku membawa Bai Ningning untuk melakukan EEG. Resonansi magnetik otak. Hasilnya menunjukkan semuanya normal. Diagnosis, gegar otak. Dokter menjelaskan. Beberapa pasien mungkin mengalami kehilangan ingatan. Durasi dapat berlangsung dari beberapa jam. Beberapa hari, beberapa bulan, mungkin saja. Tidak menutup kemungkinan dia tidak akan pernah ingat seumur hidupnya. Aku bersandar di dinding koridor sambil memikirkan solusinya. He Qiang keluar. Matanya merah. Sambil menarik lenganku, dia tersedak dan berkata, Tuan Ye, saya minta maaf. Presiden Bai seperti ini demi melindungiku. Anda tenang saja. Beri dia waktu. Dia pasti akan ingat. Melihat He Qiang yang menangis terseduh-seduh. Dan kemudian melihat ke ruang rumah sakit itu, dengan ekspresi wajah. Bai Ningning menatapku dengan tatapan asing. Barusan aku bertanya lagi. Baik dulu maupun baru-baru ini. Dia ingat semua kejadian. Hanya aku yang dia lupakan. Membungkus makan siang di kantin rumah sakit. Mengantarkannya ke Bai Ningning. Sembari dia makan. Aku menyimpulkan pernikahan kami berdua sebagai pernikahan bisnis. Bai Ningning mengerutkan kening menatapku. Sesuai dengan pemahamanku tentang diriku sendiri. Aku tidak akan menikahi orang yang tidak aku sukai. Aku tidak langsung membantah. Mengeluarkan kertas dan mulai menggambar. Menjelaskan struktur kepemilikan saham grup Bai sebelumnya kepadanya. Dan masalah yang ada. Terakhir, aku menarik kesimpulan. Pernikahanku dengannya saat itu didasari oleh pertimbangan keuntungan bisnis. Lalu bagaimana dengan perasaan kita? Bai Ningning memegang sup ayam di tangannya. Bertanya dengan santai. Aku mengangkat alisku. Lebih dari teman. Kurang dari sepasang kekasih, mungkin. Ekspresi Bai Ningning saat ini. Jika harus digambarkan. Mungkin harus menulis karangan sepanjang 800 kata. Makanlah selagi makanannya hangat. Sebentar lagi He Qiang akan datang merawatmu. Aku mengerutkan bibirku. Secara formal maupun pribadi. He Qiang akan datang. Di satu sisi, melaporkan pekerjaan. Di sisi lain, merawat Bai Ningning. Benar saja. Belum genap 30 detik setelah aku selesai berbicara. He Qiang masuk. Membawa berbagai dokumen. Dan laptop. Mencari Bai Ningning untuk tanda tangan dan melaporkan pekerjaan. Sesekali mereka berdua melihat ke arahku. Membuatku tidak nyaman bermain ponsel. Aku ini tidak punya kelebihan lain. Tapi aku punya kepekaan. Setelah mengatakan akan menjemputnya saat keluar dari rumah sakit, aku langsung pergi. Sebenarnya ada satu kalimat lagi yang ingin aku katakan. Yaitu, sekalian saja kita bercerai. Hanya saja rasanya tidak pantas mengatakannya sekarang. Agak kurang pantas.
Ngomong-ngomong, pernikahanku dengan Bai Ningning. Memang ada unsur perjodohan di dalamnya. Dulu, orang tuaku pergi ke Lian Bei untuk bekerja. Setelah itu, mereka menghilang tanpa kabar. Paman yang membesarkanku. Setelah lulus kuliah, paman menemukanku. Katanya ada tawaran pernikahan. Berharap aku bisa menyetujuinya. Ternyata paman dan keluarga Bai saling membutuhkan dalam bisnis. Perlu pernikahan untuk memperdalam kerjasama. Akhirnya terpikirkan aku, seorang yatim piatu, untuk menjadi menantu keluarga Bai. Sejak kecil, paman memperlakukanku seperti anaknya sendiri. Sekalipun dia wanita jelek, aku terima saja. Sebelum pernikahan, kedua orang tua mengatur 5 kali pertemuan. Aku hampir meledak. Bai Ningning tidak pernah muncul. Selalu ada urusan. Hingga kelima kalinya, akhirnya bisa melihat wajah aslinya. Saat melihatnya, akhirnya penantian 4 kali sebelumnya tidak sia-sia. Begini saja. Memuaskan semua saudara di sini. Tentang kekasih impian. Semua fantasi. Tentu saja, jika ekspresi wajahnya tidak begitu jelas. Ketika bertemu denganku, itu akan lebih sempurna. Saat itu, aku sangat sedikit memahami Bai Ningning. Aku hanya tahu bahwa dia adalah putri kedua dari cabang kecil keluarga Bai. Cabangnya tidak memiliki banyak kekuatan. Pernikahan ini juga, kedua keluarga mengirimkan orang yang tidak berpengaruh untuk menikah. Kondisiku benar-benar orang biasa. Tapi kondisi Bai Ningning benar-benar bukan manusia. Bisa dibilang bidadari. Awalnya sudah siap untuk ditolak. Cemoohan dan sindiran pedas. Asal-asalan dan bahkan dihina. Namun, Bai Ningning hanya ada sedikit keengganan di awal. Kemudian dia duduk di hadapanku. Memesan secangkir kopi. Perlahan menanyakan keadaanku. Seperti kencan buta biasa. Saling bertanya tentang pendidikan, pekerjaan, kehidupan, hobi, dan lain-lain. Setelah mengobrol, pembicaraan beralih ke gaya dekorasi rumah baru. Bagaimana desain kamar tidur utama, dan lain-lain. Anehnya, setelah mengobrol panjang, Bai Ningning tidak mengatakan dia tidak mau menikah denganku. Malah mulai mengatur pernikahan. Sebulan kemudian, kami menerima surat nikah. Bai Ningning juga memberiku kartu bank dan sertifikat rumah atas namaku. Aku, seorang mahasiswa yang baru lulus, belum merasakan kerasnya kehidupan. Belum pernah bekerja keras. Begitu punya rumah dan istri, paman khawatir keluarga Bai tidak baik padaku. Juga memberiku kartu bank dan membelikanku sebuah G-Wagon. Sekarang langsung mencapai puncak kehidupan. Di sisi lain, Bai Ningning selalu bertingkah sangat baik saat di rumah. Sebenarnya tidak ada perasaan apapun padaku. Juga memenuhi kewajiban seorang istri. Tentu saja termasuk yang dipikirkan para pria. Hanya saja selalu terasa ada sesuatu yang kurang di antara kami berdua. Sekarang Bai Ningning selangkah demi selangkah mencapai posisi pemimpin keluarga Bai. Tidak ada lagi krisis yang perlu dikhawatirkan. Ditambah lagi, dia sama sekali tidak mengingatku sekarang. Perbedaan status yang sangat besar di antara kami berdua di masa depan. Ditambah tidak ada ingatan sama sekali. Bagaimana kami bisa melanjutkan hidup? Jadi aku ingin memberikan akhir yang baik untuk kami berdua. Pagi berikutnya, datang ke rumah sakit dengan membawa sarapan. Bai Ningning tertegun saat melihatku. Kamu datang sangat pagi. Aku mengangguk. Menyerahkan sarapan kepadanya. Mulai dengan cepat mengemasi barang-barang. Kemudian pergi untuk mengurus prosedur keluar dari rumah sakit. Kenapa terburu-buru begini? Bai Ningning menatapku dengan tatapan bingung. Hari ini hari Jumat. Mungkin akan ada antrean. Mari kita berangkat lebih awal. Bai Ningning mendengar itu. Dengan ekspresi wajah yang cepat, dia makan sarapannya. Setelah keluar dari gerbang rumah sakit, aku langsung menarik Bai Ningning ke Biro Urusan Sipil. Melihat papan nama besar Biro Urusan Sipil. Bagaimana menurutmu? Sekarang tidak ada yang menikah. Tetapi untuk perceraian, jendelanya penuh sesak. Jika tidak datang lebih awal, kita tidak akan kebagian. Kenapa aku tidak tahu tentang perceraian ini? Sekarang sudah tahu, kan? Bai Ningning meraih tanganku dan tidak berbicara. Juga tidak melepaskannya. Aku menghela napas dan membujuknya. Kita berdua ini termasuk pernikahan bisnis. Pada dasarnya tidak ada dasar emosional. Sekarang jadi lebih baik. Apakah kamu pikir aku sudah dilupakan? Apa artinya ini? Apa artinya? Bai Ningning menatapku dengan bingung. Aku merentangkan kedua tangan. Itu berarti aku sama sekali tidak penting bagimu. Setelah perceraian, kamu bisa bersama orang yang kamu cintai. Di tengah perkataan, setelah ragu-ragu, aku tetap tidak menyebut nama Hikiang. Menghindari Bai Ningning mencurigaiku diam-diam menyelidikinya.
Belum lagi dia berkali-kali pergi tanpa pamit untuk menemui Hikiang. Bahkan selama kecelakaan mobil, dia maju untuk melindungi Hikiang. Jika dikatakan dia tidak punya perasaan pada Hikiang, setan pun tidak akan percaya. Bai Ningning ragu sejenak. Akhirnya dia melepaskan tanganku. Aku segera turun dari mobil. Berjalan ke sisinya untuk membukakan pintu. Menarik lengannya dan membawanya keluar. Cepat, urus. Malam ini aku ada janji dengan beberapa klien penting. Bai Ningning mengikutiku dari belakang dengan perlahan. Apakah kamu sangat terburu-buru? Aku mengangguk. Ya. Apakah aku sebelumnya tidak baik padamu? Aku berbalik menatap Bai Ningning. Bagaimana sikapmu padaku? Apa kamu tidak merasakannya sendiri? Bai Ningning mengerutkan kening dan tidak berbicara. Ikut aku ke kantor catatan sipil untuk mengurus prosedur. Setelah itu masih ada masa tenang selama sebulan. Tapi itu hanyalah formalitas. Hasilnya tidak akan berubah. Saat menerima dokumen, aku menghela napas panjang. Sepertinya seluruh tubuhku rileks. Tapi rasanya ada sesuatu yang hilang di hatiku. Tangan Bai Ningning yang terkulai menggenggam dokumen. Dia menatapku tanpa ekspresi. Bagaimana perasaanmu sekarang? Sudah lebih baik? Menatap langit biru dan awan putih. Angin sepau-sepau bertiup di wajah. Aku ingat pertemuan pertamaku dengan Bai Ningning. Cuaca dan pemandangannya juga seperti ini. Apakah ini bisa kuanggap sebagai awal dan akhir yang baik? Tadi aku menelepon Hikiang. Dia akan segera datang menjemputmu. Setelah mengatakan itu, aku berjalan ke jalan dan langsung pergi. Aku tidak bisa menahan diri untuk melihat ke kaca spion. Bai Ningning berdiri di depan biro urusan sipil. Dia menatap tanpa bergerak ke arah aku pergi. Seiring jarak yang semakin jauh, aku tidak bisa melihat dengan jelas ekspresi di wajahnya. Aku berbalik dan menatap lurus ke jalan, mengemudi dengan baik. Berusaha sebisa mungkin untuk tidak memikirkan tentang perceraian. Seandainya Hikiang tidak muncul. Seandainya tidak ada kecelakaan mobil dan amnesia ini. Mungkin aku akan hidup sampai tua bersama Bai Ningning. Meskipun ini adalah pernikahan bisnis. Namun 3 tahun kehidupan pernikahan juga membuat kami berdua berubah dari orang asing menjadi teman sekamar. Hingga akhirnya mendekati tingkat suami istri. Mengingat kembali saat aku lulus kuliah. Sekolah memberiku kesempatan untuk langsung mengambil program doktor. Serta kesempatan untuk belajar dan bertukar ilmu di luar negeri. Semua tertunda karena pernikahan ini. Selama 3 tahun ini, Bai Ningning tahu bahwa aku ingin belajar lebih dalam di luar negeri. Dia menghubungiku dengan dosen terkenal dari Universitas Kerjasama Tiongkok Asing di dalam negeri. 2 tahun belajar di sekolah itu. Dia juga sering naik pesawat untuk menemuiku. Membawakanku produk khas. Membawaku keluar untuk makan makanan khas yang lezat. Setelah itu, aku membuka sebuah studio. Di balik banyaknya pesanan, secara tidak sengaja aku menemukan bahwa itu adalah Bai Ningning, yang membantuku berpromosi dan mendapatkan pesanan. Bagaimana cara menilai orang ini? Sebagai seorang suami, aku seharusnya merasa beruntung. Penampilan dan bentuk tubuhnya tak perlu diragukan. Dia kaya, dermawan, dan perhatian. Dia juga bersedia bekerja sama dalam kehidupan pernikahan. Tapi entah kenapa, rasanya ada yang kurang. Setelah bercerai, aku kembali ke studio dan fokus bekerja. Seperti yang diharapkan, mulai muncul banyak masalah dalam bisnis. Pesanan juga berangsur-angsur berkurang. Sulit untuk berkonsentrasi selama jam kerja. Siang hari aku teringat Bai Ningning yang memakai penampilan serius saat bekerja. Di malam hari, pikiranku dipenuhi dengan bayangannya mengenakan gaun tidur sutra rendah hitam. Setelah mendengarkan deskripsiku tentang perasaan setelah perceraian, Hikiang menggelengkan kepalanya dengan tak berdaya. Bukankah ini namanya mencari masalah? Jelas sekali kau menyukainya. Kenapa harus bercerai? Melihatku terdiam. Sang Yu menampar meja. Bukankah lebih baik dia hilang ingatan? Kau seperti mendapatkan istri cantik yang baru. Bisa mengembangkan proyek pasangan baru. Benar kan? Hehehe. Kata-kata Sang Yu ini menyentuh hatiku. Tapi begitulah pria. Bisa menerima takdir. Tidak bisa mengakui kesalahan. Meneguk arak putih hingga habis. Menarik napas dalam-dalam. Dia tidak hanya benar-benar lupa, tapi juga sangat dingin padaku. Tidak bercerai, lalu jadi teman sekamar? Atau menunggu dia menyukai orang lain? Baru kemudian datang padaku untuk membicarakan perceraian? Zhang Yu adalah sahabat baikku selama bertahun-tahun. Tahu suasana hatiku sedang buruk. Mengeluarkan ponsel dan melakukan panggilan telepon. Lalu memijat bahuku. Sambil tersenyum misterius. Jangan terlalu banyak berpikir. Tidak bisa mengorbankan seluruh hutan hanya demi satu pohon. Malam ini aku akan mengajakmu jalan-jalan ke hutan hujan tropis. Awalnya aku berpikir, kebun raya mana yang hutan hujan tropisnya buka pada malam hari? Setelah tiba di tempat itu, barulah aku mengerti. Tempat bagus yang dia maksud
adalah klub malam terbesar di Modu. Yang disebut hutan hujan tropis adalah karena kamar pribadinya terlalu panas. 10 putri mengenakan pakaian yang sangat minim. Melihat di depan mata, rata-rata tinggi badan di atas 168 cm. Dengan bentuk tubuh yang sebanding dengan model. Dan paras yang lebih cantik dari melihat bintang. Bagaimana cara bertindak selanjutnya membuatku berpikir keras. Zhang Yu menerjang masuk sebagai pembuka. Langsung berdiri di atas meja kopi. Dengan tatapan yang tegas. Memancarkan semangat juang yang kuat. Berkata kepada barisan wanita cantik ini. Fan Ge kami sedang sangat sedih hari ini. Kerahkan seluruh kemampuan kalian. Layani Fan Ge kami dengan baik. Semua biaya akan aku tanggung. Begitu Zhang Yu selesai berbicara, kedua putri itu pergi mencarinya. Sisanya semua datang kepadaku. Pertama kali menghadapi situasi seperti ini. Ada yang menuangkan anggur. Di kedua sisi ada yang memeluk lenganku. Ada juga yang mengupas anggur untukku. Memijat bahu dan otot kaki. Aku belum pernah memainkan begitu banyak trik. Dengan setiap panggilan, pria tampan. Liang Zaizhong langsung tenggelam dalam kesenangan. Awalnya seluruh tubuhku kaku. Tidak tahu harus berbuat apa. Setelah beberapa gelas bir, aku langsung berubah. Menjadi bodoh dan imut. Beberapa putri satu persatu mengomentari dan memberi penilaian. Ketampanan yang ini lumayan. Hanya saja terlalu kurus. Yang itu cukup berisi. Tapi aku tidak suka rambut pendek. Dan yang ini. Matanya sangat mirip dengan Bai Ningning. Tapi bentuk tubuhnya tidak seharmonis dia. Auranya kurang. Dan yang ini. Rasanya sangat bagus. Tapi kulitnya sedikit gelap. Berputar 2 kali bolak-balik. Tidak ada satupun yang membuatku sangat puas. Langsung melambaikan tangan dengan lebar. Ganti gelombang. Duduk kembali di sofa dengan pasrah. Zhang Yu mendekat. Kenapa? Tidak ada yang kamu sukai? Ini semua adalah elit di sini. Aku menggelengkan kepala. Jauh berbeda dibandingkan dia. Setidaknya cari yang mendekati sedikit. Zhang Yu menepuk bahuku. Dasar kau, bersyukurlah. Di sini yang cantik. Bentuk tubuh. Bakat yang unggul. Ditambah aura yang ada semua. Hanya saja tidak ada yang memiliki semua kelebihan secara ekstrim. Menyipitkan mata dan berpikir sejenak. Benar juga. Bai Ling itu sangat diinginkan tetapi sulit didapatkan. Untuk menemukan seseorang di klub malam. Setara dengan kondisinya. Memang agak sulit. Mengangkat gelas. Menuangkan minuman keras. Es batu. Minum terlalu banyak. Bir darah. Baru saja akan menghabiskannya. Sebuah tangan lembut menekan gelas anggur. Aku mengangkat kepala dan berusaha melihat dengan jelas. Namun pupil mataku tidak bisa fokus. Dalam kebingungan, aku merasa wanita di depanku. Sangat mirip dengan Bai Ningning. Menarik kemejanya. Mendekatkannya padaku. Aku menarik napas dalam-dalam. Wanita ini sepertinya bukan orang baik. Tidak benar. Wanita ini terlihat. Kenapa sangat mirip Bai Ningning? Lebih dekat lagi. Lihat. Semakin mirip. Wanita itu mengerutkan kening. Ekspresi tidak sabar. Persis seperti Bai Ningning. Mulai menggelengkan kepala ke kiri dan ke kanan untuk meneliti. Wanita di depanku. Akhirnya tidak tahan untuk berbicara. Bersenang-senang? Bahkan tidak mengenali istrimu. Suara di dalam ruangan sangat bising. Samar-samar mendengar suaranya. Menarik lehernya ke arahku. Bagus sekali. Kau paling mirip dengan istriku. Aku beri kau nilai 9,5. Si cantik, siapa namamu? Ikut denganku malam ini. Si cantik terkekeh pelan. Tidak tahu apakah boleh atau tidak. Duduk tegak dan menatapnya. Kenapa? Tidak percaya kemampuanku? Bohong saja. Saudaraku, jika aku masih berbohong. Aku adalah anak anjing. Setelah mengatakan itu, aku dari samping sofa. Dengan susah payah pindah ke tempat jaket. Meraba dengan linglung. Bersiap mengeluarkan uang tunai dari saku. Hari ini harus merasakan sensasi kemewahan yang memabukkan. Aku harus menggunakan uang untuk menunjukkan kekuatanku. Namun, setelah meraba-raba lama, aku tidak menemukan saku. Seseorang datang dan memegang lenganku. Aku bersandar di bahunya dengan pusing. Aroma samar. Yang familiar datang. Aroma familiar ini membuatku merasa nyaman. Kepalaku terkulai dan otakku langsung mati. Membuka mata. Sinar matahari sudah masuk dari jendela. Aku segera duduk. Melihat sekeliling dengan bingung. Bukankah ini kamar tidur di rumah? Dan wanita yang memelukku tadi. Ternyata adalah Bai Ningning. CPU otakku bekerja dengan gila. Adegan tadi malam. Muncul satu persatu di benakku. Dengan kata lain. Wanita yang muncul terakhir itu. Bukan orang lain. Justru Bai Ningning. Dia membawaku kembali.
Segera mencari ponsel untuk menghubungi Zhang Yu dan memastikan. Baru bergerak sedikit. Bai Ningning memelukku dari samping. Suaranya agak serak. Sudah bangun? Apakah kepalamu sakit? Melepaskan tangannya. Aku langsung bertanya. Di mana Zhang Yu? Sudah memesan kamar untuknya di hotel. Baru saja ingin bersantai dan bernapas lega. Tiba-tiba menyadari ada yang tidak beres. Menoleh untuk melihat Bai Ningning yang tampak tenang. Aku terkejut dan bertanya. Ingatanmu sudah kembali? Bertemu dengan tatapan mata yang gelap dan dalam itu. Keduanya saling bertatapan. Sudut bibir Bai Ningning sedikit terangkat. Menatapku dengan senyum. Ditatap olehnya membuatku merinding. Hanya bisa memalingkan wajah dan melihat ke tempat lain. Angin malam. Mari kita bicara. Tentang kita berdua. Nada bicaranya datar. Tidak bisa membedakan adanya emosi apapun di dalamnya. Aku bergeser ke tepi tempat tidur. Bersandar di kepala tempat tidur. Apa yang perlu dibicarakan? Bai Ningning membuka selimut dan turun dari tempat tidur. Baru saat itulah aku menyadari. Dia masih mengenakan kemeja. Dan rok kerja serta stoking. Tentu saja, ada juga Balenciaga hitam. Huruf-huruf di atasnya terlihat jelas. Tidak benar. Kenapa aku peduli dengan huruf-huruf itu? Bawakan aku segelas air hangat. Menyaksikanku minum seteguk. Kau tahu. Istri orang lain terluka dalam kecelakaan mobil. Suaminya ada di samping merawat. Memberi perhatian dan kehangatan. Aku terluka di otak karena kecelakaan mobil ini. Suamiku tanpa henti menyeretku untuk setengah bercerai. Aku menelan ludah. Sebenarnya, bukan begitu cara mengatakannya. Nada suara Bai Ningning tiba-tiba meninggi. Ye Fen, aku baru hilang ingatan belasan jam. Kau sudah mengurus surat cerai. Apakah aku seburuk itu? Dan juga, teman sekamar yang bisa tidur bersama. Begitukah caramu memandangku? Begitu tidak sabar ingin menceraikanku? Menghadapi 3 pertanyaan maut Bai Ningning ini. Aku bahkan tidak tahu pertanyaan mana yang harus kujawab lebih dulu. Rasanya otakku sedikit tidak berfungsi. Pusing dan sakit kepala. Meraba kepala sambil memikirkan strategi. Sepasang tangan halus dengan lembut memijat pelipisku. Nada bicaranya juga berubah dari bertanya menjadi khawatir. Kalau tidak kuat minum, jangan minum terlalu banyak. Masih saja belajar mencampur minuman keras orang. Begitu mendengar kata tidak kuat. Aku langsung naik pitam. Menepis tangannya. Jangan mengelak. Apa kau pikir aku benar-benar melupakanmu? Semua orang ingat. Bai Ningning konsisten dalam perkataan dan tindakannya. Matanya meredup. Aku memikirkan bagaimana dia akan menggunakan lidah manisnya selanjutnya. Tanpa diduga, dia hanya menundukkan kepala dan berkata dengan lembut. Maaf, semua salahku. Aku juga tidak tahu kenapa aku bisa lupa. Melupakan orang yang paling penting. Sikap Bai Ningning yang meminta maaf dengan tulus ini. Tiba-tiba membuatku kehilangan kata-kata. Dialog selanjutnya harus diubah. Baru saja akan mengatakan beberapa patah kata. Sebuah dering telepon berbunyi di saat yang tidak tepat. Bai Ningning mengangkat teleponnya. Di layar terlihat jelas panggilan dari He Qiang. Kulihat jari telunjuknya yang lentik langsung menggeser layar. Menutup telepon. Hanya saja tidak sampai beberapa detik. Telepon berdering lagi. Setelah beberapa kali berturut-turut, Bai Ningning mengangkat telepon. Mendengarkan beberapa kata dari seberang. Bangkit dan bersiap untuk pergi keluar. Aku mengerti dia akan pergi. Kata-kata yang baru saja kurangkai langsung kutelan kembali. Bai Ningning berbalik dan kembali. Berbisik di sampingku. Tunggu aku kembali malam ini untuk membicarakannya baik-baik. Baik, melihat ekspresinya yang serius. Tanpa sadar aku mengangguk. Dia berganti pakaian kerja baru di depanku. Mengenakan sepatu hak tinggi dan keluar dari kamar. Aku juga segera berganti pakaian baru. Bercanda. Masih harus memperhatikannya? Sudah bercerai. Jangan bertingkah seolah hanya dia yang harus bekerja. Urusanku juga sangat sibuk, oke? Hanya orang bodoh yang akan diam di tempat dan menunggunya kembali untuk berdebat. Membawa barang bawaan langsung naik pesawat untuk perjalanan bisnis ke luar kota. Selama itu, Bai Ningning meneleponku berkali-kali. Tapi aku sangat sibuk. Entah sedang rapat atau bernegosiasi bisnis. Mana ada waktu untuk mengangkat teleponnya? Untuk sementara tidak ingin kembali ke modu. Kirim dia pesan. Sibuk. Jangan ganggu. Beberapa hari kemudian, aku melihat berita utama. Baru saat itulah aku tahu bahwa jabatan Presiden Direktur Bai Ningning telah dicabut. Sekarang pamannya yang mengambil alih grup Bai. Mengingat panggilan bertubi-tubi dari He Qiang hari itu. Bai Ningning buru-buru pergi. Mungkinkah ada masalah internal dalam grup? Pertemuan dengan mitra bisnis berlanjut hingga larut malam. Berjalan keluar dari pintu restoran. Embusan angin dingin menerpa. Membuatku menggigil beberapa kali. Di luar gerimis hujan. Karena tidak membawa payung,
Aku hanya bisa naik taksi kembali ke hotel. Hanya saja sepertinya sulit mendapatkan taksi saat hujan. Aku menunggu lama tetapi tidak ada pengemudi yang menerima pesanan. Aku menunggu lama tetapi tidak ada yang datang. Tuan Ye, apakah Anda tidak mendapatkan taksi? Seorang wanita cantik mengenakan cheongsam keluar dari restoran. Dia adalah pelanggan terbesar studio saya, Liu Ruyan. Aku mengangkat tangan dan melihat layar ponsel. Itu menunjukkan bahwa aku masih dalam antrean untuk mobil. Aku berkata sambil tersenyum. Untunglah. Aku akan segera mendapat giliran. Liu Ruyan tersenyum manis. Aku akan memanggil sopirku untuk menjemputku. Seandainya mobilku tiba lebih dulu. Presiden Ye, maukah Anda naik mobil saya untuk kembali? Menatap layar ponsel menunggu waktu. Perkiraan 45 menit. Saat aku berpikir untuk menyetujuinya. Tiba-tiba sesosok bayangan cantik memasuki pandanganku. Mengenakan mantel coklat. Di dalamnya ada rok mini dan stoking Bai Lingbing. Memegang payung dan berjalan mendekat. Pupil mata yang gelap dan wajah yang halus. Cukup menarik perhatian di bawah sorotan lampu jalan. Di saat aku tertegun, Bai Lingbing sudah berjalan di antara aku dan Liu Ruyan. Tersenyum dan mengulurkan tangan ke arahnya. Halo, saya istri Ye Fen. Senang bertemu dengan Anda. Kilatan kekaguman melintas di mata Liu Ruyan. Baru kemudian dia bereaksi. Menjabat tangan Bai Lingbing dengan ringan. Setelah beberapa basa-basi, dia langsung pergi. Bai Lingbing menarikku yang linglung untuk berjalan keluar. Namun, baru beberapa langkah. Air hujan yang terciprat di jalan. Membasahi sepatu dan kaos kakiku. Menatap mobil yang berjarak 20 meter. Aku menatap Bai Ningning dengan ragu. Mobilnya tidak datang menjemput. Bai Ningning melirikku. Hujan terasa asam dan perih. Dia akan mengira aku pengemudi Didi. Bagaimana dia akan berpikir aku istrimu? Melihat sekilas ke mobil itu. Lalu melihat Bai Ningning. Siapa yang menggunakan Bentley untuk menjadi pengemudi Didi? Pengemudi mana yang terlihat sepertimu? Lagi pula, kita sudah bercerai. Bai Ningning memasukkan kunci. Menyalakan mobil. Terlihat acuh tak acuh. Akta cerai belum diambil. Apakah kamu begitu ingin bercerai denganku? Aku menoleh ke depan. Masih dalam masa tenang. Setelah waktunya tiba, pergi ambil akta cerai. Bagaimana kalau kamu menenangkan diri? Pikirkan lagi. Bukankah kita bisa tetap bersama? Mata terbelalak kaget menatap Bai Ningning. Bukankah dia seorang CEO wanita cantik dan dingin? Kenapa mulai bertingkah seperti orang yang tidak tahu malu? Setelah sampai di hotel, Bai Lingbing mengikutiku sampai depan pintu kamar. Mengulurkan tangan untuk menghentikannya. Berhenti. Tidak pantas kamu masuk. Apanya yang tidak pantas? Malam itu, kamu meremas, memeluk, dan menciumku. Kamu juga bilang ingin memelukku. Kenapa sekarang menjadi tidak pantas? Ye Fen, bahkan jika kamu sudah menganggapku sebagai mantan istrimu, kamu tidak bisa melupakanku begitu saja setelahnya. Omong kosong. Bai Lingbing sudah mengatakan hal-hal baik ini. Aku tidak bisa berkata apa-apa. Masuk ke kamar dan langsung menutup pintu. Tanpa diduga, Bai Lingbing berteriak kaget. Melihat ke bawah, kaki dengan sepatu hak tingginya terjepit. Dia masuk. Aku segera melepaskan pintu. Dan mengerutkan kening ke arahnya. Aku akan masuk dan mengobrol denganmu sebentar. Baik. Bai Ningning berbicara dengan nada rendah hati. Melihat ekspresi berminyak di wajah Bai Ningning. Aku berpikir sejenak. Aku melepaskan tanganku dan membiarkannya masuk. Berdiri di pintu masuk, Bai Ningning menatapku. Pagi itu saat kau mengajakku bercerai. Kau bilang, biarkan aku bersama orang yang aku cintai. Apa maksudmu? Siapa yang aku sukai? Karena sedikit mabuk, emosiku langsung terpancing. Kau masih berani bertanya? Jelaskan hubunganmu dengan Hikiang. Sudah berapa kali? Kau langsung pergi setelah menerima telepon darinya. Bahkan saat kecelakaan mobil kau melindunginya. Kau kehilangan ingatan tentang suamimu tetapi mengingatnya. Katakan, apa hubungan kalian berdua? Semakin Bai Ningning mendengar, semakin mengerutkan dahinya. Dia menundukkan kepalanya dan tidak berbicara. Aku mendorongnya keluar pintu. Keesokan paginya. Saat pintu terbuka, aku melihat Bai Lingbing berdiri di depan pintu. Saat melihatku, Bai Lingbing langsung berdiri tegak. Dia menyerahkan sepucuk surat kepadaku. Dengan nada tulus. Sayang, kesalahpahaman ini terjadi. Karena kesalahanku. Aku tidak memberimu rasa aman. Aku tidak akan banyak membela diri. Ini surat permohonan maafku. Selain itu, setelah kembali ke negara, aku akan menjelaskan kepadamu secara rinci. Tentang hubunganku dengan Hikiang. Aku tidak menerima amplop surat dari tangan Bai Lingbing. Mengapa penjelasannya harus menunggu sampai kembali ke negara? Setelah pesawat mendarat, aku baru mengerti arti kata-kata itu. Di luar bandara,
Hikiang datang menjemput dengan seorang anak kecil. Setelah beberapa percakapan, aku baru tahu bahwa Hikiang adalah seorang ayah tunggal. Dia membawa putrinya yang berusia 5 tahun untuk melamar posisi asisten presiden. Setelah wawancara, Bai Lingbing memutuskan untuk memberinya kesempatan. Setelah waktu itu, Hikiang dengan tekun menyelesaikan setiap tugas dengan sangat baik. Bayangkan, dia juga harus membawa seorang putri berusia 5 tahun. Betapa sulitnya hal itu bisa dibayangkan. Pada hari kecelakaan, awalnya Hikiang akan pergi ke sekolah untuk menghadiri acara hari penerimaan orang tua murid putrinya. Namun karena urusan perusahaan, dia harus lembur sementara. Keduanya mengalami kecelakaan dalam perjalanan kembali ke perusahaan. Tiba-tiba, sepertinya aku bisa mengerti Bai Ningning. Mengapa saat kecelakaan akan terjadi? Dia berbelok menggunakan sisinya untuk menghadapi tabrakan, untuk melindungi Hikiang. Bai Ningning juga seorang ibu tunggal, yang dibesarkan oleh ayahnya seorang diri. Dan ayahnya meninggal dunia saat dia SMA. Meninggal secara tragis. Dia tidak ingin gadis kecil lain kehilangan ayahnya juga. Duduk di kursi belakang mobil, Hikiang memeluk putrinya seperti seorang ayah yang penyayang. Paman, halo, kamu setampan ayahku. Mengulurkan tangan dan dengan lembut mencubit pipinya yang cabi. Meraih gelang yang sudah diberkati. Dan menggantungkannya di pergelangan tangannya. Ini untukmu. Semoga bayi kecil kita tumbuh dengan selamat dan sehat. Hikiang mengantarku dan Bai Lingbing pulang. Bai Lingbing langsung pergi. Melihatnya pergi dengan mobil. Aku berbalik dan berjalan menuju rumah. Bai Lingbing meraih tanganku. Suamiku, apakah kamu masih ingin bercerai? Aku belum tahu bagaimana menjawabnya. Bai Lingbing melanjutkan. Aku pasti tidak akan setuju. Sebelumnya kau memanfaatkanku saat amnesia untuk mengajakku bercerai. Itu tidak sah. Karena aku tidak terpengaruh. Bai Lingbing membuka mantelnya dengan murah hati untuk menunjukkan dirinya. Lagi pula, di mana kau bisa menemukan wanita yang tubuhnya lebih baik dariku? Dan aku mahir dalam segala hal. Katanya CEO wanita cantik dan dingin. Kenapa di siang bolong seperti ini? Berani-beraninya dia mengucapkan kata-kata kasar seperti itu. Aku segera kabur kembali ke rumah. Kalau berlama-lama di sana, aku takut tidak bisa mengendalikan diri. Hidup tiba-tiba kembali seperti semula. Aku juga tidak membahas perceraian lagi. Hanya saja posisi Bai Ningning sebagai presiden dicabut. Namun, dia malah semakin sibuk. Tidak hanya pulang kerja sangat larut. Dia juga sering lembur di ruang kerja setelah aku tidur. Aku pikir dia mungkin sedang mencari uang. Melakukan pekerjaan sampingan. Sampai suatu hari, Bai Ningning pulang dengan bekas tamparan merah di wajahnya. Aku buru-buru mengeluarkan kotak obat dari rumah untuk mengompresnya. 3 tahun menikah. Aku hampir tidak pernah pergi ke rumah tua keluarga Bai. Jarang juga berinteraksi dengan kerabat Bai Ningning. Ditambah lagi, Bai Ningning sendiri tidak ingin aku berhubungan dengan keluarga Bai. Aku hanya tahu bahwa keluarga Bai semuanya materialistis dan dingin. Kalau soal orang yang benar-benar baik padanya, hanya ibu tirinya yang tidak memiliki hubungan darah dengannya. Setelah ayah Bai Ningning meninggal, dia tetap merawatnya dengan sepenuh hati. Hanya sebulan setelah ayahnya meninggal, ibu tiri Bai Lingbing tiba-tiba mengalami kecelakaan keguguran dan pendarahan hebat. Nyawanya memang berhasil diselamatkan. Namun rahimnya diangkat. Seumur hidup tidak akan bisa hamil. Setelah selesai mengompresnya dengan obat, Bai Lingbing diam-diam memelukku. Setelah sekian lama, dia baru mengucapkan sepatah kata. Dalam perusahaan luar negeri itu, justru Bai Lingbing. Dengan kata lain, grup Bai diruntuhkan oleh Bai Lingbing seorang diri. Pamannya langsung masuk rumah sakit karena pendarahan otak hari itu. Dan dirawat di rumah sakit. Namun Bai Lingbing tidak menjenguknya. Hanya membawaku dan dia masuk. Tiba di makam ayahnya. Membersihkan lingkungan sekitarnya. Menyalakan dupa dan lilin. Dengan mata memerah menatap pria di batu nisan. Raut wajah pria itu sangat mirip dengan Bai Lingbing. Terlihat sangat muda. Bai Lingbing berlutut di depan batu nisan. Ayah, aku sudah menemukan pembunuh yang mencelakaimu dan ibu tiri saat itu. Aku sudah membalaskan dendam untuk kalian. Telah mengakui sisi grup Bai. Dulu, setiap kali datang untuk berziarah selalu mengikuti prosedur yang sama. Menaruh bunga, meletakkan dupa dan lilin. Berdiri sebentar lalu kembali. Hari ini, Bai Lingbing jarang sekali berbicara banyak. Berlutut di tanah, bahunya sedikit bergetar. Berlutut di sampingnya. Memperlihatkan bahunya. Dulu, aku pikir ayah Bai Lingbing. Atau dengan kata lain, ayah mertuaku, meninggal karena kecelakaan. Tak disangka ada cerita tersembunyi di baliknya. Pihak lawan bahkan tidak melepaskan keturunan ayah mertua. Pembunuhnya adalah paman Bai Lingbing.
Bai Lingbing biasanya terlihat sangat dingin. Seperti orang asing yang tidak boleh didekati. Sulit membayangkan. Selama bertahun-tahun ini, bagaimana dia menghadapi semua ini sendirian. Hatiku dipenuhi kesedihan dan kemarahan, namun aku tidak tahu harus berkata apa. Hanya bisa memeluknya erat-erat. Bai Lingbing bersandar di bahuku. Seluruh tubuhnya sedikit bergetar. Air mata membasahi pakaianku. Angin sejuk, awan gelap menghilang, hujan reda dan langit cerah. Angin sepai-sepai meniup bunga dan rumput di depan batu nisan. Setelah itu, grup Bai berganti nama menjadi grup Y. Bai Lingbing memindahkan saham pamannya ke keluarga kita. Sekretaris dan asisten di sekelilingnya. Semua diganti kecuali He Qiang. Ternyata He Qiang selama ini bukan bekerja untuk grup Bai, melainkan bekerja untuk Bai Lingbing. Diam-diam mengelola perusahaan lepas pantai itu. Hingga beberapa bulan lalu, Bai Lingbing bersiap untuk menjaring. Baru merekrutnya sebagai asisten untuk masuk ke grup. Setelah itu, mundur untuk maju. Jia Yi dicopot dari jabatannya. Melumpuhkan lawan lalu menyerang dengan satu pukulan mematikan. Dan pamannya juga dikirim ke luar negeri untuk berobat. Mengenai lokasinya, selain dirinya, orang lain tidak mungkin menemukannya. Serangkaian tindakan besar langsung membuat Bai Lingbing menjadi trending topik. Tidak sedikit orang yang diam-diam memaki. Dia adalah anak yatim piatu yang tidak tahu berterima kasih. Ada juga yang mengatakan jika bukan keluarga Bai yang mengadopsinya kembali, dia seorang yatim piatu tanpa ayah dan ibu. Entah dijual kemana. Mendengar kata-kata ini, aku langsung melempar gelas anggur di tanganku ke arah saat Bai Lingbing tiba. Aku dan pria itu sudah meningkat. Dari adu mulut menjadi perkelahian fisik. Bai Lingbing melindungiku di belakangnya. Menatap pria itu dengan wajah dingin. Presiden Chen, biaya pengobatan dan biaya pakaian. Klaim ke sekretarisku. Jika kamu seorang pria, katakan apapun di depan wajah. Di jalan menuju tempat parkir bawah tanah, Bai Lingbing melihat ekspresiku yang marah. Tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Kenapa begitu marah? Bajingan itu berbicara omong kosong. Lain kali aku bertemu dengannya, aku akan memukulnya sekali. Terlalu berbahaya untuk berbisnis dengan orang seperti ini. Mungkin dia akan menikahmu dari belakang. Semakin aku berbicara, semakin aku marah. Aku baru saja tiba di Kyoto dan menginap di hotel. Ketukan terdengar di pintu. Aku mendekati pintu dan bertanya. Aku tidak memesan layanan kamar. Siapa itu? Teman sekamarmu yang bisa tidur bersama. Buka pintunya. Menatap keluar pintu tanpa kata. Bai Lingbing mengenakan cheongsam dan sepatu hak tinggi. Bersandar di kusen pintu. Dengan senyum di sudut matanya. Orang lain akan salah paham jika melihatnya. Ekspresikan sedikit keterkejutan. Bai Lingbing memiringkan kepalanya menatapku. Di mana aku tidak terkejut? Bukankah itu definisimu? Apakah kita teman sekamar yang bisa tidur bersama? Dia sama saja saat datang. Aku mendefinisikan hubungan kita tidak baik. Apa kau mengakuinya? Tentu saja tidak. Setelah mengatakan itu, Bai Lingbing membawa tasnya dan masuk ke kamar. Ternyata dia membawakan untukku bebek panggang khas favoritku. Aku sedang asyik makan. Zhang Yu langsung mendorong pintu dan masuk. Ekspresinya sangat bersemangat. Saat berbicara, kepalanya terus berputar, terlihat jelas. Ye Fen, cepatlah. Aku menemukan di sini. Ada klub malam pelayan dengan nilai sempurna. Semuanya mahasiswa paruh waktu, lo. Manfaatkan perjalanan dinas saat istrimu tidak ada. Cepatlah. Isi selanjutnya. Zhang Yu tidak melanjutkan perkataannya. Karena dia melihat Bai Ningning duduk di sampingku. Zhang Yu tanpa berkata apapun. Langsung membanting pintu dan pergi. Dia bisa lari. Tapi bagaimana denganku? Kemanapun aku pergi, aku akan tetap ditemukan. Bai Ningning mengajakku berlatih malam itu. Sungguh luar biasa kuat minumnya. Setiap kali dia bertanya padaku. Apakah model wanita lebih cantik atau dia? Apakah sikap pelayan lebih baik atau sikapnya? Apakah kenakalan mahasiswa lebih baik atau kenakalannya? Terakhir, dia menekankan satu kalimat. Membawa mereka keluar itu ilegal. Aku harus membantah ini. Bai Ningning, pemikiranmu ini tidak benar. Dua orang yang saling mencintai. Apakah melanggar hukum hanya karena tidak bisa saling menyebut nama? Kemudian Bai Lingbing beraksi di siang bolong. 7 emosi mimpi jiwa.